Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nur. Baik, apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah Bu, meskipun ya agak gemerbek ini Pak, beberapa hari agak kurang fit, tapi alhamdulillah tetap semangat Bu Nur ya. Bu Nur sendiri gimana kabarnya Bu Nur? Alhamdulillah Pak, sehat. Semua karena doa kita semua, jadi kita sehat walafiat. Begini Pak Rudi, Alhamdulillah, sepertinya tadi, ya, sepertinya Pak Rudi tadi ingin menyampaikan sesuatu. Bisa disampaikan Pak? iya betul Bu Nur, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Bu Nur. Begini Bu, saya mau cerita tentang kegalauan saya dan apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di bengkel Bu saat pembelajaran praktek. Jadi saya merasa sebagai guru kurang maksimal dalam pembelajaran praktek karena keterbatasan alat praktek Bu. Dan saya merenung, saya berusaha mencari solusi bagaimana supaya pembelajaran praktek itu dapat maksimal Bu Nur. Baik Pak, jadi apa nih yang ingin Bapak ceritakan dan Bapak berharap obrolan ini nanti akan seperti apa ya Pak? Iya begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di bengkel saya yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam pembelajaran praktek ya, karena sedikitnya alat praktek yang tersedia di bengkel Bu. Perbandingan jumlah alat praktek dan siswa tidak proporsional Bu. Jadi jumlah siswanya banyak, alat prakteknya sedikit. Saya jadi bingung Bu, apa yang harus saya lakukan Bu? Baik Pak, kalau bisa saya garis bawahi berarti permasalahan dari Pak Rudi adalah tentang kegiatan pembelajaran praktek yang menurut Pak Rudi kurang maksimal karena kekurangan alat praktek ya. Kemudian Iya menurut Bu. Pak Rudi apa yang Bapak inginkan, ini rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya Pak? Eh, Tentunya saya dengan obrolan ini saya mendapatkan solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi ini, sehingga anak-anak bisa antusias, bisa maksimal dalam pembelajaran praktek di bengkel Bu. Oh begitu ya Pak. Menurut Pak Rudi Ya rentang Bu. nilai dari 1 sampai 10 kira-kira untuk melihat hasil keaktifan dan antusiasme siswa Bapak dalam pembelajaran di bengkel berada pada rentang nilai berapa ya Pak? Dan mungkin Bapak bisa mengemukakan alasannya Pak? Eh, Menurut saya kondisi saat ini murid saya berada di rentang angka 5 Bu. Ini masih sangat rendah ya, karena dilihat dari banyaknya siswa yang harus antri, akhirnya mereka ada yang rebahan, ada yang bahkan ngobrol tidak jelas, ada yang melamun, ada yang main HP Bu. Jadi rentangnya kira-kira 5 lah Bu. Gitu ya Pak. Lalu menurut Pak Iya Bu. Rudi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran di bengkel, di tengah-tengah kurangnya alat-alat praktek yang Bapak gunakan, Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya pembelajaran yang sedikit monoton begitu ya, karena saya terlalu mengandalkan alat praktek yang ada di bengkel. Yang kedua, karena saya tidak menyiapkan aneka macam konten atau materi dalam pembelajaran praktek Bu, sehingga kegiatan pembelajaran praktek di bengkel yang saya lakukan kurang maksimal begitu Bu. Oh, begitu ya Pak Rudi. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Bapak antusias dalam pembelajaran di bengkel praktek nantinya, Pak? Menurut saya murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran praktek yang alatnya tersedia dan mencukupi begitu ya, sehingga tidak antri. Kemudian anak murid-murid saya pastilah
ingin banyak materi yang mereka terima saat pembelajaran praktek, Bu. Oh ya, saya sependapat dengan Pak Rudi. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang kira-kira bisa membuat murid-murid dapat maksimal dalam pembelajaran praktek di bengkel Bapak itu tadi? Menurut saya, pembelajaran tentunya harus terpusat pada murid ya Bu ya. Sehingga saya kira perlu tambahan guru atau biasa kita sebut tim teaching dalam pembelajaran praktek Bu. Selama ini kelas yang saya ampu adalah kelas 10 TO3 dan TO4 itu, masing-masing kelas ada 36 siswa. Jadi saat praktek, satu guru mengampu 36 siswa, sehingga saat kegiatan praktek kurang maksimal. Jika ada tambahan guru, saya kira lebih maksimal, Bu. Jadi tim teaching itu bertugasnya membantu Bapak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar seperti itu ya Pak? Betul, Bu, terutama saat jam praktek, Bu. Oh, wah bagus sekali Pak hal tersebut jika dapat Bapak laksanakan. Lalu sebenarnya bagaimana sih pentingnya kegiatan praktek itu kalau di sekolah Bapak? Menurut saya pembelajaran praktek itu sangat penting, Bu, karena supaya apa? Di sekolah kejuruan itu agar tidak ada mohon maaf Bu, masih bersin-bersin. Ya. Tidak ada kesenjangan antara pemahaman teori dan praktek, Bu. Kalau di sekolah kejuruan itu kan praktek itu seperti fardu ain gitu ya, wajib bagi siswa masing-masing. Karena ini terkait mutu lulusan begitu, Bu. Kalau kita berkaca pada kondisi COVID-19 kemarin, di mana banyak bengkel penerima lulusan yang mengeluh karena kualitas lulusan menurun, Bu. Hal ini diakibatkan bisa jadi kurangnya pembelajaran praktek, Bu. Ada juga yang karena jarang praktek, maka mereka jarang ketemu masalah teknik di lapangan yang rumit, khususnya di bidang mobil. Maka tentunya kalau jarang menemui masalah, membuat daya juang anak-anak juga rendah. Dan ini pun juga dikhawatirkan Bu, kalau lulusan otomotif ini banyak yang menganggur. Kenapa? Ya karena dunia kerja enggan atau malas menyerap lulusan. Kenapa? Beberapa perusahaan besar bercerita, mereka mengeluh. Sebelumnya mereka hanya training untuk operator-operator baru itu 2 sampai 3 bulan saja cukup dan mereka mampu untuk melaksanakan tugas-tugas di luar. Berbeda dengan saat ini mereka harus training sampai 5 bulan lebih ya. Seolah-olah mereka itu mentraining lulusan non SMK begitu ya yang belum punya dasar-dasar teknik ya. Dan bahkan untuk saat ini pun mereka juga mengeluhkan lulusan SMK kok tidak paham tentang hal-hal dasar ya, membedakan jenis, ukuran, kunci dan lainnya Bu. Jadi itu makanya pembelajaran praktek itu sangat penting dan krusial di sekolah kejuruan Bu. Oh, begitu ya, Pak. Kalau boleh tahu nih, Pak, untuk mengatasi antrian praktek yang sering Bapak keluhkan tadi, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya di bengkel praktek yang Bapak pegang ini? Ya. Sementara ini saya menggunakan unit mobil untuk bongkar pasang, kemudian stand engine. Stand engine itu untuk elemen mobil yang sudah dipreteli begitu, dan manual book masing-masing kendaraan Bu. Gitu ya Pak ya. Ya ya. Kira-kira menurut Bapak, adakah sumber belajar lain agar kegiatan di bengkel itu maksimal Pak? Setelah saya pikir-pikir ternyata banyak ya Bu Nur ya. Iya. Ada sumber belajar lain seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog, kemudian tulisan beberapa di internet. Bahkan ada aplikasi-aplikasi yang ngetrend di murid ya, ada TikTok dan IG Bu. Ternyata banyak sekali nih Bu. Nah, betul sekali ya Pak Rudi. Saya yakin sekali bila Bapak dapat menggunakan macam-macam sumber belajar seperti yang Pak Rudi sebutkan tadi, pasti anak-anak akan antusias dalam pembelajaran praktek.
Sepertinya Pak Rudi ini kurang sehat benar nih Pak. Iya Bu, ini saya sampai cegukan. Ya, enggak apa-apa Pak, santai saja ya Pak ya, kita Siap ngobrolnya. Bu Nur, ini karena ini masalah yang sangat penting bagi pembelajaran saya Bu, nanti saya biar tidak terlalu berdosa begitu ya, tidak bisa maksimal dalam pembelajaran. Baik Pak, jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini apa Pak kira-kira Pak? Terkait kekurangan alat praktek, yang pertama saya mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah agar memantau progres pengajuan alat praktek begitu Ibu kepada pemerintah. Saya juga mencoba untuk mendekati wakil kepala sekolah bidang kurikulum terutama agar pengaturan jadwal PKL itu ada tahap-tahapannya sehingga ada beberapa anak yang PKL, praktik kerja lapangan, ada yang juga belajar di sekolah. Kemudian saya mengusulkan adanya tim teaching Bu, terutama saat jam praktek. Kenapa saya berani mengusulkan tim teaching ini? Karena alhamdulillah kita ini kedatangan beberapa teman P3K, ada kurang lebih 7 orang yang baru masuk, itu dari jurusan otomotif, dan saya lihat untuk beberapa jadwal mereka bisa membantu saat pelajaran praktek Bu. Kemudian untuk saya sendiri, saya mencoba merancang pembelajaran yang sesuai minat anak begitu Ibu ya. Syukur-syukur bisa up to date dengan kesenangan mereka dan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu. Jadi mungkin dari video YouTube, TikTok, IG dan sebagainya Bu. Dan mudah-mudahan nanti saya bisa melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, terutama diferensiasi konten saat pembelajaran praktek sehingga tidak ada anak yang rebahan, tidak ada anak yang main game sendiri dan sebagainya Bu. Saya kira itu Bu, beberapa rencana yang ingin saya lakukan Bu. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Padahal Bapak dalam keadaan yang kurang sehat, tapi Bapak memikirkan anak-anak. Saya sangat mengapresiasi itu, Pak. Kemudian, Pak, komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini kira-kira apa ya, Pak ya? Ya, saya berkomitmen untuk selalu memaksimalkan potensi diri saya, juga potensi sekolah, juga potensi rekan-rekan sejawat terutama Bu. Saya kira praktek di bengkel itu ketika mungkin teman-teman ada yang membantu, artinya saya berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang lain, terutama otomotif, saya kira akan lebih maksimal sehingga nanti ada dibentuk kelompok-kelompok, satu guru ini menangani tentang praktek ini, satu guru ini menangani tentang teori ini, sehingga jalan maksimal di dalam kegiatan praktek Bu. Dan terutama mungkin saya harus berkomitmen untuk menyiapkan berbagai konten atau materi kegiatan pada saat jam praktek Bu. Wah, bagus sekali ide-ide Bapak itu ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan itu semoga berhasil ya Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Apalagi Bapak tadi mengajak teman-teman Bapak untuk berkolaborasi, teman-teman P3K, jadi Bapak juga memberdayakan kompetensi-kompetensi yang ada di sekitar lingkungan sekolah Bapak. Begitu baik Pak, lalu dukungan apa yang mungkin dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah yang terkait tadi pemantauan progres bantuan dan juga pengaturan jadwal PKL, dan juga saya membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan guru sejawat di jurusan otomotif, dan syukur-syukur nanti beberapa bengkel-bengkel yang telah bekerjasama dengan sekolah kami bisa membantu ya, terutama terkait penjadwalan siswa PKL. Seperti itu Bu. Nah, itu bagus Pak Rudi. Semoga rencana Pak Rudi dapat berjalan dengan lancar sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman dan sangat antusias mengikuti kegiatan belajar mengajar yang Bapak selenggarakan, nggih Pak. Seperti yang Bapak harapkan. Terima kasih Amin. Terima kasih Bu Nur atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan di tengah-tengah kurangnya alat praktek, mudah-mudahan tetap pembelajaran bisa maksimal sehingga bisa membekali anak-anak
khususnya anak-anak sekolah kejuruan dengan maksimal pula, Bu. Terima kasih ya Bu Nur. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak Rudi. Apa kabarnya nih Bu? Ini ya, alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana dengan Pak Rudi Pak? Wah, saya sebenarnya agak kurang fit Bu, tapi nampaknya ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Bu Nur sampaikan sehingga saya lumayan agak semangat ini Bu. Begitu ya Bu, Gitu. katanya ada yang mau disampaikan ya Bu ya? Betul sekali. Tapi saya jadi nggak enak ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak saya sampaikan Oh, ini. nggak apa-apa Bu, mudah-mudahan mungkin jadi obat untuk saya nih Bu, untuk jadi semangat saya, motivasi saya nih Bu. Apa Bu yang ingin disampaikan Bu kira-kira ya Bu ya? Iya Pak, begini, saya itu kan guru kelas 2 yang memiliki anak usia-usia yang masih rentan sekali ngambek gitu ya Pak ya. Tapi ini agak berbeda Pak. Jadi di kelas 2 itu saya memiliki anak yang bernama Andika. Kebetulan dia kalau akademisnya luar biasa bagus, aktif, pintar, membaca, menulis, berhitung semuanya sudah lancar. Tapi dia kelemahannya ada di mentalnya Pak. Dia mudah sekali marah, putus asa, mutungan jika dia itu mendengarkan sesuatu yang tidak ia sukai atau mungkin tidak berkenan di hati dia, seperti itu Pak. Jadi saya agak bingung gitu Pak. Oh, begitu ya Bu Nur. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, jadi di kelas Bu Nur itu ada satu anak yang dalam tanda kutip rewel begitu ya, mudah marah, mudah mengambek begitu ya Bu ya? Iya Pak, kalau di kelas bawah itu kan otomatis kalau masih ada anak yang rewel, otomatis kan akan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar di kelas Pak. Karena apa? Ya itu tadi, kalau anak ngambek, saya kan otomatis memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Nah, anak-anak yang lain yang pada dasarnya juga masih kecil, mereka juga akan meri dan Bu kok Andika terus toh Bu. Nah, kejadian-kejadian seperti itu kan akan mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan Pak. Begitu ya Bu ya. Iya. Eh, jadi menurut Bu Nur, apa yang Bu Nur harapkan dari obrolan atau pembicaraan kita hari ini Bu? Ya, saya berharap dari pembicaraan kita nanti saya dapat menemukan solusi. Mungkin Bapak bisa membantu saya mencerca pemikiran-pemikiran saya yang bundet ini untuk mendapatkan pencerahan tentang bagaimana mengatasi anak yang sangat luar biasa pintar tapi memiliki kelemahan yaitu tadi mudah marah dan mutungan karena sayang sekali Pak kalau sampai kepandaiannya itu terhambat karena sifatnya yang mungkin butuh bimbingan seperti itu Pak. Baik, baik Bu Nur. Eh, menurut Bu Nur ini seandainya kita kasih rentangan nilai gitu ya, nilai 1 sampai 10 terkait permasalahan Bu Nur di kelas, sehingga apa namanya, kondisi kelas itu kurang maksimal, kira-kira berada pada rentang nilai berapa Bu? Dan mungkin bisa Bu Nur sampaikan ke alasannya Bu. Iya baik Pak. Saya melihatnya itu di rentang 5 Pak. Karena begitu anak itu ngambek, maka akan mempengaruhi suasana di kelas saya. Jadi nanti ngambeknya itu mungkin bisa nular juga Pak ke teman-teman yang lain seperti itu Pak. Ya, Iya. ya, ya, ya. Kira-kira menurut Bu Nur, kita tentukan ya Bu Nur ya, apa yang membuat Mas salah satu murid Bu Nur tadi melakukan hal seperti itu ya Bu ya, mungkin mudah marah, mudah ngambek begitu ya? Saya kira setelah saya mengobservasi beberapa kali, beberapa saat gitu, saya melihat anak ini seperti mencari perhatian. Jadi kalau mencari berarti dia merasa bahwa dia itu kekurangan perhatian. Kemudian sempat juga saya itu mengkomunikasikan kepada wali, orang tuanya anak tersebut, ternyata kondisi di rumahnya itu, ibunya itu seorang pengusaha catering rumahan. Jadi pastinya sudah sangat
sibuk sekali dan bapaknya itu seorang penebang kayu, Pak. Jadi bapak ibunya itu sama-sama bekerja di luar. Mungkin dari situlah di rumah itu si anak kurang perhatian sehingga ia mencarinya di sekolahan seperti itu, Pak. Begitu ya benar ya. Iya. Terus kira-kira apa saja Bu yang dapat usaha apa saja kira-kira yang bisa mengembalikan Mas Dika Bu ya tadi ya? Iya, Mas Dika. Bisa bisa tune in kembali di kelas begitu ya Bu? Kira-kira apa saja Bu ya? Saya kira untuk membantu Mas Dika itu apa yang dibutuhkan adalah kasih sayang, berarti kan saya memberikan kasih sayang kepada Mas Dika. Mungkin kalaupun memberikan kasih sayang lebih mungkin di jam-jam di saat di luar pelajaran. Kalau di dalam pelajaran saya memperlakukan yang sama untuk menghindari anak-anak yang lain itu merasa tersisihkan seperti itu. Terus yang kedua, saya bisa berusaha membangun komunikasi dengan kedua orang tua anak tersebut, bagaimana caranya menghadapi anak tersebut dan memberikan mungkin sedikit masukan ya sama orang tuanya untuk memberikan perhatian atau memberikan apa ya, sejenis pendekatan-pendekatan kepada anak tersebut, jadi tidak akan kekurangan perhatian. Kemudian di sekolah saya juga berusaha bagaimana caranya berkomunikasi dengan guru yang sebelumnya mengajar, yaitu kelas 1, kan sekarang kelas 2, mungkin guru kelas 1 sebelumnya sudah pernah mengajar 1 tahun, jadi mungkin dia lebih tahu bagaimana caranya menghadapi Andika jika Andika seperti itu dan bagaimana mencegahnya supaya Mas Andika tidak mutungan seperti itu. Seperti itu Pak, kira-kira Pak. Wah, keren. Saya bagus sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan maksimal ya Bu Nur ya. Kemudian Bu, kira-kira usaha Ibu mencari tahu penyebab Mas Dika seperti itu selain dari keluarga kira-kira apa ada lagi ya Bu ya kira-kira Pak? Mungkin dari teman begitu? Iya, dari teman kan di sekolah bukan cuma ada Bu Karina ya Pak ya. Dari teman itu banyak senior-senior lain yang mungkin mereka sudah berpengalaman dalam menghadapi anak tersebut. Kemudian sekarang kan zamannya YouTube banyak, media sosial banyak. Saya itu kok terus terpikir untuk mencari sesuatu di YouTube. Mungkin saya dapat solusi di situ dan sekarang saya sudah mulai memfollower akun-akun psikolog yang mungkin bisa saya gunakan ilmunya. Dan itu luar biasa membantu saya. Tapi tidak menutup kemungkinan kolaborasi dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya itu tetap saya utamakan, Pak. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bu Nur, mungkin rencana teknis ya untuk menyelesaikan masalah khususnya Mas Dika ini Bu? Saya mungkin berencana untuk melakukan pendampingan individu, bimbingan secara personal pada anak saya ini. Kemudian saya tanpa saya merasa bahwa anak-anak yang lain itu merasa bahwa dia adalah diistimewakan seperti itu. Yaitu tadi Pak, saya bekerja sama dengan kedua orang tua, dengan teman sejawat saya, tentunya yang pasti teman-teman yang teman sebelum yang mengajar di kelas 1 dan saya lebih intens lagi untuk belajar di YouTube dan media-media sosial lainnya, termasuk di Kemendikbud itu banyak sekali konten-kontennya, Pak. Ya, bagus. Bagus sekali rencana Bu Nur, mudah-mudahan berhasil. Apa kalau bisa disampaikan apa komitmen Bu Nur terhadap rencana Bu Nur ini, Bu? Karena yang ingin saya perbaiki itu adalah sikap yang mungkin kurang bimbingan atau membutuhkan bimbingan yang khusus, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya harus konsisten dan continue dalam membimbing anak ini Pak. Jadi saya harus membangun komunikasi yang aktif dengan orang tua itu bukan hanya pada saat ini atau hanya pada saat anak ngambek saja, tapi setiap hari, setiap saat ketika saya memiliki rentang waktu yang mungkin kedua orang tuanya itu longgar dan teman-teman saya juga bisa sharing, kapanpun waktunya saya akan belajar bagaimana caranya menghadapi anak seperti ini terus menerus. Kan nanti juga masih akan ada lagi Andika-Andika yang lain mungkin yang akan saya hadapi Pak, karena kelas bawah.
Ya, bagus sekali rencana Bu Nur. Saya mendukung ya komitmen Bu Nur dalam mengatasi anak tersebut. Jangan sampai nanti ada ya kalau ada andika-andika yang lain bisa segera teratasi begitu ya. Iya, Mungkin betul sekali. dari rencana Bu Nur atau komitmen Bu Nur, apakah perlu dukungan untuk dari sekolah Bu, mungkin atau dukungan dari yang lain? Oh, tentunya iya, Pak. Saya sangat berharap mendapatkan dukungan dari Bapak Kepala Sekolah karena beliaulah yang memiliki kewenangan dan memiliki tanggung jawab yang apa ya? Memiliki kuasa untuk memberikan saya keleluasaan dalam mensikapi hal-hal tersebut. Kemudian juga Ibu Karina selaku guru kelas 1 yang sebelumnya dan teman-teman senior yang mungkin pengalamannya lebih banyak dari saya karena saya usianya paling muda di sini, Pak. Kemudian itu tadi saya tidak malu untuk bertanya mungkin di KKG atau di YouTube Monggo kembali ke seperti itu. room nggih. Oke, itu bagus. Mudah-mudahan rencana Bu Nur bisa berjalan nggih, Bu. Iya. Saya kira ada keren. Assalamualaikum Bu Nur. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ye. wabarakatuh.